Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Waduh, mantap ya. Setelah kemarin saya memberikan banyak sekali video untuk kamu, sekarang saya kembali akan memberikan video kepada kamu untuk bisa membuat kamu lebih damai, lebih bahagia, dan lebih harmonis pastinya ya di dalam menjalani hidup kamu sendiri. Sebenarnya materi kali ini didasari oleh pertanyaan sahabat Pagar Kehidupan. Benar, pertanyaan yang diberikan di tanyapagarkehidupan@gmail.com. Pertanyaan ini sangat bagus karena pertanyaan ini pun mewakili masalah dari kamu semua, penggemar dari Pagar Kehidupan pastinya ya. Topik yang akan kita bahas kali ini teman-teman adalah hal yang berhubungan dengan kegagalan. Betul. Wah, saya berani jamin bahwa kamu yang mendengarkan video saya saat ini sebenarnya adalah kamu yang pernah atau sedang mengalami kegagalan. Oke? Tapi saya kasih tahu dulu di depan, kegagalan itu sebenarnya semuanya harus dikasih tanda kutip. Kenapa? Karena kegagalan itu tidak ada. Nah, bagaimana mungkin kegagalan itu bisa tidak ada? Kamu dengarkan video ini, dan nanti saya seperti biasa akan memberikan praktek sama kamu. Kamu tinggal praktekkan dan harusnya dengan izin Tuhan, hidup kamu pasti berubah. Nah, sebenarnya gini, kalau saya ditanya sama teman-teman saya, Mas bro, kenapa ya kok gue gagal terus? Kenapa ya kok gue bisa begini? Tolongin dong, kenapa ya kok bisa ada kegagalan dalam hidup gue? Teman-teman, saya perlu kasih tahu dulu sama kamu, bahwa kamu, siapapun kamu, sekarang tolong lihat orang selain diri kamu sendiri yang ada di luar sana. Coba kamu lihat. Saya berani yakin teman-teman, siapapun orang yang kamu lihat barusan, baik itu kamu kenal atau tidak, mereka pasti adalah produk gagal. Wah, kurang ajar nih mas bro, bilang orang lain produk gagal, kok bisa? Yang saya maksud produk gagal di sini bukan produk gagal seperti yang kamu pikir. Kita semua teman-teman adalah sebenarnya produk gagal. Kok bisa? Nah, kamu, saya, dan juga orang yang barusan kamu lihat di luar sana adalah orang yang dulunya tidak pernah bisa berjalan. Semuanya, kita semua pernah menjadi bayi. Dan yang namanya bayi, tidak ada satupun bayi terlahir bisa langsung jalan seperti kamu dan juga saya. Nah, kalau setiap bayi itu bisa berjalan, dokter pun akan langsung gantung diri karena kaget. Betul nggak? Karena setiap bayi itu tidak bisa berjalan, untuk bisa berjalan dia butuh 1000 kali kegagalan dulu, sampai akhirnya dia bisa berdiri tegak seperti kamu, saya, dan juga orang yang baru saja kamu lihat tadi. Nah, yang membedakan kamu dengan kamu di waktu masih bayi adalah, kalau anak kecil ketika dia gagal, dia nangis. Tapi habis nangis, dia ketawa lagi, dia coba lagi. Gagal lagi, dia nangis lagi, dia coba lagi, ketawa lagi, gagal lagi, nangis lagi, ketawa lagi, coba lagi, sampai dia berhasil. Nah, ketika kamu sudah dewasa, kamu yang sekarang nih, kamu ketika gagal, kamu nangis juga mungkin, tapi habis nangis, bukannya kamu ketawa terus maju lagi, kamu dengerin lagu galau. Itulah bedanya kamu yang sekarang dengan kamu yang waktu kecil. Nah, perbedaan kelakuan kamu ketika kamu kecil dan ketika kamu dewasa sekarang jelas hasilnya pun nasib kamu berbeda. Sekarang kamu pikir, kalau waktu kamu kecil dulu waktu belajar jalan, kondisi mindsetnya sama seperti kamu sekarang, kira-kira kamu bisa jalan nggak? Coba kita putar balik pikir ya. Kamu waktu kecil nih belajar jalan, begitu lagi belajar jalan jatuh, terus nangis, dengerin lagu galau. Dengerin lagu anak kecil galau, diobok-obok gitu kan, dengerin lagunya Joshua tapi kamu nangis, galau gitu. Bisa jalan gak kamu sekarang? Gak akan bisa jalan. Kenapa? Karena kamu tidak mencoba lagi. Nah, kenapa waktu kamu kecil akhirnya kamu bisa berjalan tegak sampai sekarang kamu bisa berlari malah? Jawabannya sederhana, karena ketika kamu kecil, kamu tidak pernah menghiraukan bahwa kamu gagal. Kamu menganggap kegagalan itu sebuah proses yang nikmat, dan kamu tidak mikirin, kamu hanya mikirin hal-hal yang lucu dalam hidup kamu, sehingga ketika kamu habis nangis waktu kecil, kamu ketawa lagi, kamu lupain masalah kamu maju lagi. Itu bedanya. Nah, sekarang
Kalau kamu mengeluh kenapa gua gagal lagi mas bro, sebenarnya yang gagal itu bukan karena kamu ada masalah, tapi karena kamu mengeluh kenapa kamu gagal, itu masalahnya. Jadi yang saya sebut sebagai kegagalan sejati adalah ketika kamu mengeluh, itu kegagalan kamu. Ya. Nah, sekarang kalau kamu mengeluh, kamu adalah orang yang gagal sesungguhnya. Kenapa? Karena ketika kamu mengeluh, kamu akan menganggap masalah kamu sebagai masalah. Tidak seperti seorang bayi. Bayi itu ketika dia jatuh belajar berjalan dan dia bangun lagi, dia bisa kembali berjalan lagi karena dia tidak menganggap jatuhnya tadi sebagai masalah. Polos pikirannya. Nah sekarang, kalau pikiran kamu sudah tercemar dengan segala hal yang berbau hal logika, kamu menjadi produk gagal seperti sekarang ini. Belum apa-apa udah ngeluh, aduh mas bro, hidup gua kok gelap banget ya. Padahal, saya berani jamin, masih banyak orang di luar sana teman-teman, yang hidupnya 10 kali lebih gelap daripada kamu. Pasti banyak. Kamu masih punya orang tua, alhamdulillah di luar sana banyak orang yang udah gak punya orang tua. Kamu masih punya rumah, di luar sana masih banyak orang yang tidur di bawah kolong jembatan. Ya, kamu jomblo, di luar sana banyak orang yang udah nikah tapi pengennya cerai mulu karena gak tahan sama pasangannya dipukulin. Kamu udah punya pasangan, pengen nikah tapi gak jadi-jadi, ya itu salah kamu. Kenapa lu gak jadi nikah? Ya kan? Jadi intinya setiap orang selalu punya orang lain yang lebih gagal daripada kamu nasibnya. Ya, sekarang tinggal bagaimana kamu menaruh di pikiran kamu apa yang sebaiknya kamu lakukan. Nah, berbicara untuk sesuatu hal yang harusnya kamu lakukan, saya akan langsung menyuruh kamu untuk praktek saat ini juga ya. Seperti janji saya tadi, saya akan mengadakan praktek untuk materi kali ini, supaya hidup kamu bukan hanya terbalut oleh teori, tapi juga terbasuh oleh praktek yang akan saya ajarkan kepada kamu ya. Sekarang saya minta tolong kepada kamu, tolong sediakan kertas dan juga bolpen atau pensil. Ya, seperti biasa kita praktek nih. Oke? Kalau kamu belum ada kertas, belum ada pulpen atau pensil, tolong pause dulu video ini, saya tungguin kamu. Kalau memang sudah, silakan dengar audio atau video ini kembali ya, saya tunggu. Oke, saya akan menganggap kamu sudah ada kertas, sudah ada bolpen, sudah ada pensil di depan muka kamu. Sekarang kamu ikuti perkataan saya baik-baik, oke? Kegagalan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang kita butuhkan. Kalau lu nggak gagal, lu nggak akan bisa berdiri tegap seperti sekarang ini. Gagal bisa menjadi sesuatu hal yang berharga, syaratnya memenuhi dua hal. Dengarkan baik-baik. Syarat gagal itu bisa menjadi sesuatu hal yang berguna bagi kamu, syaratnya harus memenuhi dua hal. Yang pertama, harus kamu bisa mengambil hikmah dari kegagalan. Yang kedua, kamu mau terus maju atau move on. Udah, cuma dua. Kamu tulis di kertas, gagal bisa menjadi manfaat kalau gue, satu, mau mengambil hikmah, dua, mau terus maju atau move on. Dua hal ini nggak boleh salah satunya tidak dilakukan. Kalau dari dua hal ini salah satunya kamu tidak lakukan, kamu akan menjadi orang yang sial terus selamanya. Kita ambil contoh. Kamu gagal, ceritanya gagal dalam hal apa nih? Gagal ceritanya dalam tanda kutip ya, gagal dalam hubungan misalnya pekerjaan deh. Kamu sama relasi kerja kamu ditipu misalnya. Wah, ditipunya mungkin puluhan juta gitu ya, amit-amit ya. Ketika kamu ditipu sama relasi kerja kamu kan kecewa pastinya. Nah, pertama yang harus kamu tahu adalah ada hikmah di balik ini semua. Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya itu yang kamu ambil. Misalnya, kalau saya di posisi kamu, hikmahnya adalah tidak semua orang itu baik. Satu. Hikmah nomor dua apa? Tidak selamanya teman lama itu baik. Hikmah nomor tiga apa? Lain kali lebih hati-hati memilih teman. Itu hikmah. Tiga tuh. Iya kan? Baru setelah kita mengambil hikmah, langsung kita maju lagi. Ambil langkah yang harus kita ambil. Namanya move on. Sekarang kamu coba pikirin deh, kalau seandainya dari dua hal tadi salah satu tidak kita lakukan ya, apa yang terjadi? Misalnya kamu ditipu sama rekan kerja kamu mengambil hikmah tapi nggak mau move on, kira-kira ada gunanya nggak? Ya nggak ada gunanya, lu akan stay di situ, kamu nggak akan kemana-mana, malah jadi game over karena kamu nggak maju-maju, terus aja di situ, iya kan?
Terus yang kedua, kalau kamu ditipu sama teman kerja kamu nggak mau mengambil hikmah, tapi kamu mau terus maju, apa yang terjadi? Namanya bodoh. Kamu pernah mengalami suatu hal, atau mungkin pernah ngeliat nggak orang yang kayaknya nasibnya sama terus gitu. Gagal rumah tangga 1, gagal rumah tangga 2, gagal rumah tangga 3, gagal rumah tangga 4, pernah lihat nggak? Nah, orang yang mengalami kegagalan yang sama terus-menerus, itu pertanyaannya kenapa? Jawabannya simple. Jawabannya karena orang ini pasti tidak mengambil hikmah dari setiap kegagalan. Dia cuma modal maju, nggak ngambil hikmah, sama dengan bodoh. Pasti gagalnya itu lagi. Itu bahayanya. Jadi yang namanya hikmah dan move on ini harus satu paket. Kamu nggak bisa hikmah doang tapi nggak move on, dan kamu tidak bisa move on doang tapi nggak ada hikmahnya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan kamu gini, Mas Bro, tapi gue bingung deh, gimana cara gue bisa menemukan hikmah dari kegagalan yang terjadi dalam hidup gue? Nah, ada cara efektif bagi saya terutama untuk bisa menemukan hikmah dari setiap kegagalan tanda kutip yang terjadi dalam hidup saya. Caranya kamu cukup melakukan 2 hal lagi. Kamu catat, cara menemukan hikmah. Yang pertama, kamu harus memberi diri kamu waktu. Kebanyakan orang pengen semuanya buru-buru. Gue pengen cepet dapat hikmah bro, nggak bisa. Kadangkala sesuatu kegagalan itu memang harus diberi waktu dulu. Setelah kamu memberikan itu semua waktu, baru kelihatan, oh ternyata dulu gue mengalami kejadian ini, tujuannya supaya gue berada di posisi ini. Kalau dulu gue tidak diberikan kesakitan seperti ini sama Tuhan, gue belum tentu bisa berada di posisi seperti sekarang ini, gitu loh. Nah, semua itu harus diberikan waktu, baru kamu bisa melihat hikmah. Jadi buat kamu sekarang yang belum bisa melihat hikmah, berikan dulu semua waktu, sabar. Nanti ada waktunya kamu bisa ngeliat ke belakang dan merasa bahwa untung ya, dulu gua gagal. Pasti akan ada momen seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, yang kedua, selain kamu memberikan semuanya itu waktu, kamu yang nomor 2 yang gak kalah penting adalah tanya kepada Tuhan. Diskusi sama Tuhan, ngobrol. Tuhan, saya sakit hati nih dengan kejadian ini. Tolong berikan saya hikmah. Apa sih yang engkau rencanakan untuk saya dari ini semua? Ngobrol sama Tuhan. Jadikan teman baik itu adalah Tuhan dulu nomor 1. Ngobrol, kenapa begini nih Tuhan nih? Apa yang harus saya lakukan? Apa hikmah di balik ini semua? Nah, kalau kamu udah ngobrol sama Tuhan, nanti kamu bisa cepet tuh dapat hikmahnya. Percaya atau enggak? Nah, ketika kamu dapat hikmah, langkah berikutnya maju, move on, jangan diem, titik. Simple kan? Nah, sekarang bagi kamu yang masih suka mengeluh kegagalan kamu itu seperti apa bentuknya, tolong dengarkan video ini berulang kali dan praktekkan langkah-langkah yang saya berikan tadi dan kamu lihat hasilnya. Pasti akan ada bedanya. Karena kamu ingat, keberhasilan seseorang itu adalah produk dari sebuah kegagalan. Contoh nyatanya adalah pagar kehidupan ini. Kalau saya dulu tidak pernah banyak gagal, teman-teman, saya nggak bisa bagiin apa-apa sama kamu di pagar kehidupan. Semua yang saya bagikan di pagar kehidupan, kalau kamu tonton semua video saya, itu semua pengalaman-pengalaman yang berasal dari semua pengalaman kegagalan dalam hidup saya. Sekarang kalau seandainya saya tidak pernah gagal, ya nggak akan ada pagar kehidupan. Beda loh orang yang memberikan motivasi atau inspirasi hanya sekedar teori, sama orang yang memberikan motivasi dan inspirasi berasal dari pengalaman pribadi, beda. Dan kamu bisa mendengarkan saya sampai saat ini, teman-teman, itu karena kamu tahu bahwa apa yang saya katakan ini benar, bukan omong kosong. Kok bisa? Karena ini semua pengalaman pribadi. Itulah hebatnya kegagalan. Nah, sekarang kalau kamu sudah saya katakan semua yang sudah saya katakan tadi, sekarang stop mengeluhkan kegagalan. Dengarkan video ini berulang kali dan praktekkan hal-hal yang sudah saya suruh tadi, dan kamu rasakan bedanya bahwa ternyata, oh iya ya, gue butuh kegagalan. Karena dari kegagalan ini, gue bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu pasti. Oke? Kita berjumpa lagi di video berikutnya, dan saya tidak mau lagi mendengar kamu mengeluhkan kegagalan kamu, karena tidak ada orang yang gagal, yang ada hanyalah orang lemah yang merasa dirinya gagal, padahal sebenarnya dia tidak gagal.
Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.